LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU, jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi yuk. Ulama Wahabi itu sama si Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani memusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Lu makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Makanya kalau ada orang solawatan juga nggak ngerti. Dia ngerti solawat tapi tidak ngerti solawatan. Dia ngerti tahlil nggak ngerti tahlilan. Dibikul tahlilan nggak ada dalilnya. Nah, tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Solawat kalau belum dipakai, kalau dipakai solawat. Dan sama seperti celana kalau dipakai, nah kalau udah dipakai celana, katok nih rung dinggo katok. Ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan, padha karo duwe katok ra gelem katok. Begitu aja khusus. Nah mereka ini tahu solawat tapi nggak ngerti solawat. Dan bahwa kita ini menghantarkan mahabbah dengan solawat. Dan makanya sampai ada ya hanana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Ya nana. Orang rokok jampi nggak ngerti artinya, akhirnya kok gendero ya nana. Islam di Indonesia, nggak usah protes gayamu begitu. Makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabbah kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Orang-orang yang penuh cinta pada Rasulullah. Makanya sholawatan ada yang joget-joget, ada yang anta syamsun, anta badrun. Ini tanda cinta. Cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah. Lihat pacar dari jauh, yes. Cinta Rasul ya nana, menghasilkan pujian-pujian. Anta syamsun anta badrun, dek wajahmu seperti purnama. Sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa fikih, sampean yang konslet. Hulu itu berlebihan. Masa cinta kok anta syamsun anta badrun? Kamu tidak mengenal cinta. Kalau bahasa cinta dilihat dari fikih rusak semua. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu fikih ya musyrik. Makanya hati-hati sembian. Lu itu sekarang orang lihat itu musyrik, itu berlebihan. Anta syamsun anta badrun ya Rabbi bil Mustafa. Lu kalau orang cinta itu, dek, aku ingin sehidup semati bersamamu. Matiku karena matimu, hidupku karena hidupmu. Ayo musyrik tok nih kalimat. Nah itu makanya jangankan bahasa mahabbah dengan bahasa fikih, Quran dengan Quran kalau tidak dikasih ilmu orang bisa konslet. Siji khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran dengan fikih iso konslet kalau enggak dikasih ilmu. Di dalam Al-Quran tegas la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam qawaidul usulnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqatu tajribut taysir. Apa kita enggak lihat di dalam Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa Ibnu Athaillah Asyakandari nulis hikam pada bab pertamanya min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ora tambahmu konslet sampean. Makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu fikih, enggak nyambung, malah sampean yang konslet. Bahasa cinta itu bahasa yang enggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu.
Itu sampean bahas ya ribut, masa kepalamu segede itu mau kembali ke laki ibu? Loh itu bahasa cintanya Robi'ah al-Adawiyah kepada Allah, sampean berani melakukannya, nggak akan denger aja miris kita. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh sama sekali. Serahkan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak membutuhkannya. Serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Enggak berani, ini bahasa cinta. Makanya Rhoma Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang nggak bisa dibahas. Apa bahasa cintanya Rhoma Irama? Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Masa kamu tahu rumusnya dunia? Oh ya Allah aja. Seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya, tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah, pacarnya ada di mana. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit. Kalau orang Madura bilang manuk kedi. Burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa burung. Di emprit, apa mas emprit? I love you, pret. Emprit laki-laki langsung naik pitam dan mengatakan, "Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Malu emprit sing segini gitu. Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuman mengatakan satu kalimat, "Wala prit lambemu." Dengan pedenya mengatakan sambil senyum, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Nah ini kita memiliki mahabbah pada Rasulullah seperti ini. Maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah sana menyatakan, "Saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia." Artinya apa? Masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia. Lah itu terjadi karena sholawatan, karena maulid, karena khol. Akhirnya kita ngerti, oh asal usulnya sini. Oh dulu para wali makamnya di sana, khol di sana. Kita ke sana. Akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gresik karena di Gresik ada makamnya Sunan Giri. Bisa mencintai Tuban karena di sana ada sepupunya namanya Sunan Bonang. Bisa mencintai Demak karena di sana ada makamnya Sunan Kalijogo. Akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta di mana jasad-jasad para gurunya bersemayam. Artinya apa? Secara otomatis dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Inilah landasan dasar cinta tanah air atau hubbul waqan minal iman. Maka gak ada santri kok jadi teroris, gak ada. Suruh ngebom Surabaya, gak enak sama makamnya Sunan Ampel. Setiap hari ketemu kayak begini rukun. Ada apa-apa ngumpul, ada apa-apa ngumpul. Yang kurang satu makanannya. Ya, nah itu nanti. Ya ini amma ba'du. Ya ini baru muqaddimah saya. Nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya.